Ikhwani fiddin, azakumullah. Jadi para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan salaf yaitu para sahabat. Makanya kalau disebutkan salaf pertama kali ya para sahabat. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari dibawakan perkataan seorang tabi'in yang bernama Rashid bin Sa'ad rahimahullah. Dia mengatakan kana salafu yastahibbuna al-fuhula li'annaha ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari memberikan syarah terhadap perkataan Rashid bin Sa'ad ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau maksudnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Ini dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-6. Jadi yang dimaksud oleh salaf oleh Rashid bin Sa'ad karena salaf maksudnya para sahabat. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Di zaman tabi'in juga demikian. Imam Al-Auza'i seorang imam Ahlus Sunnah dari Syam mengatakan isbir nafsaka 'ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaumu wa qul bima qalu wa kuf amma kufu an wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Kata Imam Al-Auza'i, imam Ahlus Sunnah, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya, katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya, dan ikutlah jalan salafus saleh karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka. Dalam syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini Imam Al-Auza'i mengatakan isbir nafsaka 'ala sunnah. Sabar dirimu di atas sunnah. Disuruh kita sabar di atas sunnah. Kalau kita sudah berpegang sunnah, itu mesti ada cobaan, mesti ada ujian, mesti ada tantangan, mesti ada ejekan, mesti ada celaan. Disuruh apa? Sabar. Nabi saja SAW ketika mendakwakan dakwah tauhid dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Disuruh sabar oleh Allah SWT. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Kita berpegang di atas sunnah, melaksanakan sunnah harus sabar. Kemudian disuruh waqif haitsu waqafal qaum, tegak kita. Kita jangan mundur. Jangan futur. Perhatikan, jangan mundur, jangan malas, jangan futur, jangan patah semangat dicela orang. Dicela, dicaci maki, diejek, difitnah. Jangan mundur. Tetap di atas sunnah. Tegak kita di atas sunnah. Kalau mereka tetap di atas bid'ah, kenapa kita mundur? Mereka nggak mundur dengan bid'ahnya. Mereka nggak mundur dengan sesatnya. Mereka nggak mundur dengan maksiatnya. Kenapa kita mundur di atas sunnah? Kita harus maju di atas sunnah ini. Berpegang harus maju. Harus tegak sunnah ini. Pada diri kita dan keluarga kita harus tegak sunnah. Dan itu akan membawa kepada keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, dan yang lainnya. Harus tegak di atas sunnah. Kemudian kita disuruh mengikuti jejak salafus saleh. Katakan yang dikatakan sahabat, kita katakan. Yang sahabat diam, jangan katakan. Jangan berbicara apa yang mereka tidak bicarakan. Kemudian ikuti jejak mereka. Karena sudah cukup. Karena agama Islam sudah apa? Sempurna. Nggak boleh tambah lagi, nggak boleh dikurangi lagi. Sempurna agama Islam, sudah. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan lengkap. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap. Maka disebutkan dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkap agama Islam. Tinggal kewajiban kita apa? Mengikuti. Ittiba' kepada beliau. Kewajiban kita mengikuti, jangan membuat yang baru dalam agama ini. Nanti dosanya kita akan dapat terus sampai hari kiamat. Jangan membuat sunnah yang baru dalam agama ini. Jangan. Kita mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ikuti. Jangan membuat yang baru dalam agama ini.